Selamat datang kembali di Ngobrolin Misteri. Malam ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah horor yang penuh dengan teka-teki. Tentang sebuah gadis dan rumah barunya. Siapkan analisa Anda, dan ikuti ceritanya sampai akhir. Setiap rumah memiliki cerita. Beberapa cerita hanya bersembunyi di balik tembok dan jendela yang tertutup rapat. Tetapi ada pula cerita yang begitu gelap, yang melibatkan jiwa-jiwa yang tidak ingin pergi, kenangan yang tidak ingin dilupakan, dan rahasia yang terlalu kelam untuk diterima. Rumah ini, sepertinya bukan hanya sebuah tempat tinggal biasa. Tidak hanya dinding dan atap yang menyelimutinya, tetapi juga sebuah kisah yang lama terkubur, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Apa yang sebenarnya ada di dalam rumah ini? Siapa yang pernah menghuninya sebelum waktu membawa mereka pergi? Banyak orang yang berusaha melupakan masa lalu, berharap agar rahasia itu terkubur begitu saja. Tetapi terkadang, waktu justru membuat rahasia itu semakin kuat, semakin menginginkan untuk diceritakan. Rumah ini bukan hanya tempat beristirahat. Rumah ini adalah saksi bisu dari kejadian yang tak terungkap, dan yang lebih menakutkan, rumah ini bisa saja menjadi saksi perjalanan jiwa yang tak pernah pergi. Mungkin, kini saatnya kita mengetahui kisah rumah ini. Kisah yang sudah lama terkubur dalam kegelapan. Tapi sekali kita mendekat, sekali kita melangkah lebih jauh, kita tidak akan bisa kembali lagi. Tidak ada yang pernah bisa kembali setelah mengunjungi rumah seperti ini. Seorang wanita muda bernama Lila berusia 28 tahun, baru saja membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun tinggal di apartemen kecil di kota, ia akhirnya memiliki keberanian untuk membeli sebuah rumah. Tidak hanya rumah biasa, tapi rumah tua yang berusia lebih dari 1 abad. Baginya, ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah kesempatan untuk memulai dari awal, meninggalkan kenangan buruk, dan mungkin menemukan arti baru dari kehidupan. Lila baru saja melewati masa-masa sulit. Kehilangan pekerjaan, hubungan yang kandas, dan tekanan hidup di kota besar membuatnya merasa terjebak. Ketika ia melihat iklan rumah ini, sesuatu dalam dirinya berkata, "Ini saatnya." Rumah ini adalah peluang untuk menyembuhkan diri. Meskipun ada bisikan-bisikan kecil di benaknya yang mempertanyakan keputusannya. Rumah itu berdiri megah namun penuh misteri di ujung jalan yang sepi. Agen properti mengatakan bahwa rumah ini sudah kosong selama bertahun-tahun, ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya tanpa alasan yang jelas. Harganya bagus, kata agen itu, kalau kau tak keberatan dengan perawatannya. Tapi ada sesuatu dalam cara agen itu berbicara, senyum samar yang terasa dipaksakan, dan tatapan yang terlalu cepat menghindari matanya. Meski begitu, Lila memilih untuk mengabaikan perasaan tak nyaman itu. Ia ingin percaya bahwa ini adalah awal yang baru. Ia ingin percaya bahwa rumah ini bisa menjadi rumahnya. Saat pintu itu terbuka, Lila melangkah masuk dengan hati yang berdebar. Ia tidak tahu bahwa keputusan sederhana ini akan membawanya pada rahasia yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Rahasia yang sudah lama tersembunyi, menunggu seseorang untuk mengungkapnya. Lila berdiri diam di tengah ruang tamu, memperhatikan setiap sudut rumah. Cahaya senja yang masuk dari jendela besar menerangi debu yang berterbangan di udara. Lantainya dari kayu jati tua, berderit pelan saat ia melangkah. Di dinding, ada jam tua dengan jarum yang berhenti tepat pukul 3 pagi. Piring-piring makan malam masih tertata di meja, dengan cangkir-cangkir teh yang terlihat seperti baru saja digunakan. Mantel tergantung rapi di dekat pintu, seolah-olah pemilik rumah hanya keluar sebentar. Namun, ada sesuatu yang membuat Lila gelisah. Rumah ini terasa terlalu utuh. Tidak seperti rumah yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Hampir semua laci, pintu, dan lemari yang ia coba terkunci rapat. Seperti ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Langkah kakinya berhenti di depan sebuah pintu kecil di bawah tangga. Ia mencoba membukanya, tetapi pintu itu pun terkunci. Rumah ini tidak hanya menyimpan kenangan, tetapi juga rahasia. Lila tidak tahu apa yang sedang menantinya di balik pintu-pintu terkunci itu.
Tapi sesuatu dalam dirinya tahu, rumah ini memiliki cerita yang belum selesai. Dan ia adalah bagian dari cerita itu. Lila menemukan sebuah buku besar di atas meja ruang tamu. Ia membuka buku itu, menemukan halaman-halaman kosong, kecuali satu halaman dengan tulisan tangan. Cari kunci untuk menemukan jawaban. Hanya itu yang tertulis di sana. Tulisan itu tampak tua, seolah ditulis bertahun-tahun lalu. Tapi siapa yang menulisnya? Dan apa artinya? Lila yang mulai mencari di seluruh rumah. Ia membuka laci, memeriksa di bawah karpet, bahkan menjelajah loteng. Saat di loteng, Lila menemukan sebuah peti tua. Di dalamnya, ada foto-foto hitam putih dari keluarga yang pernah tinggal di sana. Mereka terlihat bahagia. Tapi salah satu foto membuatnya membeku. Bagaimana mungkin? Foto ini terlihat sangat tua. Tapi gadis itu adalah dirinya. Ketakutan mulai merayap di pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Dan bagaimana mungkin wajahnya ada di foto dari masa lalu? Lila menuruni tangga dengan tergesa, tapi langkah kakinya terhenti di depan cermin besar. Cermin itu berubah. Kabut yang sebelumnya menutupi sekarang lenyap, dan ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Pantulan di cermin menunjukkan ruang tamu yang sama, tetapi dalam kondisi berbeda. Bersih, terang, dan dipenuhi dengan orang-orang yang sibuk berbicara. Namun, saat Lila memperhatikan lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Orang-orang itu tidak memiliki wajah. Lila mundur dengan gemetar, matanya membelalak. Pantulan di cermin mulai berubah lagi. Dan kini hanya menunjukkan dirinya, tetapi ia sedang tersenyum, meskipun ia tidak melakukannya di dunia nyata. Pergilah, suara dalam pikirannya berbisik. Tapi tubuhnya terasa kaku. Rumah ini, cermin ini, dan kunci-kunci yang hilang, semuanya seperti mengikatnya, menolak melepaskannya. Suara derit lantai di belakangnya membuat Lila berbalik dengan cepat. Tapi tak ada siapapun di sana. Rahasia rumah ini mulai terkuak, sedikit demi sedikit. Tapi semakin banyak yang ia temukan, semakin ia merasa bahwa ia tidak seharusnya berada di sini. Atau mungkin, ia memang tidak pernah bisa pergi. Lila kini berada di ruang bawah tanah, ditemani hanya oleh cahaya redup dari lampu di ponselnya. Suasana semakin menekan, dengan bayang-bayang gelap yang bergerak mengikuti setiap langkahnya. Tangga menuju ruang bawah tanah itu berderit seperti berbisik, seolah memperingatkannya untuk kembali. Namun, rasa penasaran yang kuat membawa Lila terus melangkah. Di setiap sudut, ia merasakan hawa dingin yang menusuk kulit, lebih dingin dari yang seharusnya. Dinding-dinding bata tua terasa hidup, seperti menyimpan cerita yang tak terucapkan. Lila menemukan sebuah pintu logam besar di ujung ruangan. Pintu itu tampak seperti brankas, dengan roda pengunci besar di tengahnya. Apa yang tersembunyi di balik pintu ini? Lila menggenggam roda itu, mencoba memutarnya, tetapi pintu itu tak bergeming. Di sampingnya, ia melihat ukiran kecil pada dinding, sebuah simbol aneh yang tampak seperti kunci dan mata. Lila meraba-raba ukiran itu, dan saat jarinya menyentuhnya, ia mendengar suara klik pelan. Pintu perlahan terbuka, mengungkapkan ruangan gelap yang dipenuhi rak-rak kayu tua. Di atas salah satu meja, ada sebuah kotak kecil yang tampak bersinar samar. Dengan tangan gemetar, Lila membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah kunci emas dengan ukiran rumit. Tapi di bawah kunci itu, ada secari kertas dengan tulisan tangan yang familiar. Tulisan itu membuat jantungnya berhenti sejenak. Selamat datang kembali, Lila. Lila terhuyung mundur, menjatuhkan kunci itu. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya, semakin mendekat. Misteri rumah ini kini telah mengikatnya. Tapi Lila mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ia bukan hanya mencari jawaban. Ia adalah bagian dari teka-teki itu sejak awal. Lila membuka matanya perlahan, merasakan dinginnya lantai bata di bawah tubuhnya. Cahaya ponselnya masih menyala,
Namun kini hanya menampilkan layar berwarna putih, tanpa tanda-tanda aplikasi yang terbuka. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi pikirannya terasa kabur, seperti kabut tebal yang menghalangi ingatannya. Lila bangkit dengan susah payah. Tangannya menggenggam dinding untuk menopang tubuhnya. Ia tahu sesuatu telah terjadi. Tapi apa? Suara langkah kaki di belakangnya tadi, kotak dengan kunci emas, dan tulisan yang begitu familiar. Semuanya berputar-putar di pikirannya tanpa jawaban. Ketika ia mencapai tangga, sebuah perasaan aneh mulai merayap di tubuhnya. Tangga yang sama, ruang bawah tanah yang sama, tapi semuanya terasa berbeda. Segala sesuatu telah berubah. Ruangan yang sebelumnya gelap dan penuh debu kini tampak hidup. Sebuah jam di dinding berdetak perlahan, menunjukkan pukul 3 sore. Di atas meja, ada secangkir teh yang masih mengepul. Lila menggenggam dadanya, mencoba menenangkan napasnya yang semakin berat. Ini bukan rumah yang ia masuki sebelumnya. Ia berjalan menuju jendela, tetapi ketika tirai dibuka, ia tidak mengenali pemandangan di luar. Jalan yang seharusnya kosong kini dipenuhi dengan orang-orang, anak-anak bermain, dan suara tawa yang menggema. "Apakah aku bermimpi?" bisiknya pelan. Namun, saat ia menyentuh jendela, dinginnya kaca itu terasa begitu nyata. Semua ini terlalu nyata untuk menjadi mimpi. Lila melihat ke lantai, di mana sebuah amplop kecil tergeletak di bawah pintu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil amplop itu dan membukanya. Di dalamnya ada foto keluarga, dengan seorang gadis yang tersenyum berdiri di tengah. Matanya membelalak. Gadis itu adalah dirinya. Tetapi ia tidak mengenali siapapun dalam foto itu. Orang-orang di sekitarnya tampak seperti keluarga. Seorang pria dengan kacamata bundar dan seorang wanita dengan rambut panjang bergelombang. Tapi, ia tidak pernah memiliki keluarga seperti ini. Lila memutar foto itu dan menemukan tulisan di baliknya. Tulisan itu membuat darahnya membeku. "Tunggu kami di rumah, Lila. Kami akan segera pulang." Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu depan. Ketukan itu terdengar lembut, tetapi memecah keheningan seperti dentuman guntur. Lila berjalan perlahan menuju pintu, tangan gemetar saat meraih gagang pintu. Ketika ia membukanya, pintu itu hanya mengarah pada kegelapan total, tanpa tanda-tanda jalan, pohon, atau dunia luar. Sebuah suara berbisik lembut dari dalam kegelapan. "Lila, selamat datang di rumah." Di rumah ini, masa lalu dan masa depan bercampur menjadi satu. Tidak ada jalan keluar, karena rumah ini tidak pernah benar-benar menerima kepergian. Dan kini, Lila menjadi bagian dari rahasia yang takkan pernah terpecahkan. Lila terduduk di ruang tamu, wajahnya pucat dan penuh kebingungan. Di tangannya, ia memegang kunci emas yang baru saja ditemukan di ruang bawah tanah. Suara detik jam tua menggema, semakin mempertegas keheningan yang mencekam. Dengan tangan gemetar, Lila menggenggam kunci emas itu. Seolah-olah benda kecil ini memegang semua jawaban atas teka-teki yang membelenggu rumah ini. Namun, semakin lama ia memandang kunci itu, semakin berat perasaan di dadanya. Seperti ada sesuatu yang berbisik di telinganya, meminta ia untuk berhenti, untuk tidak melangkah lebih jauh. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutannya. Lila bangkit, matanya tertuju pada pintu kecil di bawah tangga yang sebelumnya terkunci rapat. Ia melangkah perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan derit pelan di lantai kayu. Pintu kecil itu tampak seperti memanggilnya. Sebuah undangan untuk mengungkap sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Dengan napas tertahan, Lila memasukkan kunci ke lubang pintu. Suara klik terdengar, membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Perlahan, ia membuka pintu itu. Cahaya redup menyinari ruangan kecil di balik pintu. Di dalamnya, ada meja kecil dengan cermin besar di atasnya. Cermin itu bersih, tanpa noda, berbeda dari yang lainnya di rumah ini. Lila mendekati cermin, tetapi bayangan yang ia lihat di sana bukan dirinya. Pantulan di cermin itu adalah seorang wanita yang sangat mirip dengannya, tetapi dengan pakaian yang berbeda, gaya rambut yang lebih tua, dan senyuman yang aneh. Wanita di cermin itu menatapnya dengan intens, seperti sedang mengamati,
bukan memantulkan. Tiba-tiba, wanita di cermin itu bergerak. Ia tidak mengikuti gerakan Lila, tetapi malah menyentuh permukaan cermin dari dalam, seolah mencoba keluar. Lila mundur. Napasnya semakin cepat. Suara berbisik mulai terdengar di sekelilingnya, memanggil namanya berulang-ulang. "Lila!" Suara itu bergema. "Kau akhirnya kembali." Kepalanya berputar, mencoba mencari asal suara, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan di sekelilingnya. Cermin itu mulai bersinar, memperlihatkan kilasan-kilasan gambar. Sebuah keluarga duduk bersama di meja makan, seorang pria yang tertawa sambil mengangkat gelas, dan seorang gadis kecil, yang tak lain adalah dirinya, berdiri di sudut ruangan. Lila mulai menyadari kebenaran yang mengerikan. Rumah ini bukanlah awal yang baru, melainkan jebakan yang telah menunggunya sejak lama. "Kau tidak pernah meninggalkan rumah ini," bisik suara itu lagi. "Kau adalah bagian darinya. Ingatlah siapa dirimu." Lila berteriak, tetapi suara itu teredam oleh bayang-bayang yang mulai mengelilinginya. Tubuhnya terasa berat, pandangannya mulai mengabur. Dan ketika ia tersadar kembali, ia menemukan dirinya berdiri di depan pintu rumah, memegang koper yang sama seperti sebelumnya. Semua kembali seperti awal. Langit mendung, rumah tua bergaya Victoria berdiri megah di depannya. Perlahan, ia melangkah menuju pintu, seperti dipandu oleh kekuatan tak terlihat. Saat ia membuka pintu, suara derit panjang menggema lagi, membawa Lila masuk ke dalam lingkaran tak berujung. Lila tidak pernah benar-benar keluar dari rumah ini. Ingatannya dihapus, kehidupannya diulang. Rumah ini, dengan segala rahasianya, telah memilihnya untuk menjadi penjaga kunci. Dan kini, ia terjebak dalam siklus tanpa akhir, menjadi bagian dari misteri yang tak pernah terpecahkan. Dalam rumah ini, waktu bukanlah garis lurus, melainkan lingkaran yang tak pernah putus. Dan bagi Lila, kebenaran paling mengerikan adalah menyadari bahwa ia tidak pernah menjadi pemilik rumah ini. Ia selalu menjadi bagian darinya. Bagaimana menurut kalian cerita barusan? Apakah dari kalian ada yang dapat menganalisa dengan tepat? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.